Suatu hari Yesus berdoa di tempat tertentu. Ketika dia hanya berdoa, salah seorang muridnya bertanya, "Tuhan, ajarkan kepada kita untuk berdoa, seperti yang dijawab oleh Yohanes." Yesus menjawab, "Ketika Anda berdoa, berkata, Allah, mungkin semua menyadari bahwa nama Anda suci. Datang dan kerajaan Anda. Beri kami makanan yang kami butuhkan. Maafkan kami. Maafkan kami." Karena semua orang yang bertanya, mereka yang berusaha menemukan, dan pintu akan terbuka untuk mereka yang memukul. Apakah Anda bisa memberi ular kepada anak Anda ketika dia meminta ikan? Atau, jika anak itu memintakan telur, maukah Anda memberinya kalajengking? Anda, meskipun Anda jahat, Anda tahu cara memberikan hal-hal baik kepada anak-anak Anda. Semakin banyak Bapa yang ada di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang bertanya kepadanya. Yesus sedang mengeluarkan dari seorang setan yang tidak membiarkannya berbicara. Ketika iblis pergi, pria itu mulai berbicara. Kerumunan itu dikagumi, tetapi beberapa berkata, "Ini Beelzebul, kepala setan yang memberikan orang seperti itu untuk mengeluarkan setan." Yang lain ingin mendapatkan bukti terhadap Yesus, mereka memintanya untuk membuat keajaiban untuk menunjukkan bahwa kekuatannya datang dari Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Keluarga yang dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berjuang satu sama lain juga akan dihancurkan. Jika kerajaan setan memiliki kelompok yang bertarung di antara mereka, bagaimana itu akan terus ada? Anda mengatakan itu Beelzebul yang memberi saya kekuatan untuk mengeluarkan setan. Tetapi jika demikian, siapa yang memberi pengikut Anda kekuatan untuk mengusir setan? Jadi pengikut Anda sendiri membuktikan bahwa Anda benar-benar tertipu. Bahkan itu oleh kuasa Allah bahwa saya mengusir setan, dan ini membuktikan bahwa kerajaan Allah telah mendatangi Anda. Ketika seorang pria yang kuat dan bersenjata dengan baik menjaga rumahnya sendiri, yang dia miliki aman. Tetapi ketika seorang pria yang lebih kuat menyerangnya dan menang, dia mengambil semua senjata di mana yang lain dipercaya dan membagi semua yang dia ambil darinya. Siapa yang tidak menguntungkan menentang saya, dan siapa yang tidak membantu saya untuk berkumpul menyebar. Yesus melanjutkan, ketika roh jahat meninggalkan seseorang, berjalan melalui tempat-tempat tanpa air, mencari tempat istirahat, tetapi tidak dapat menemukan. Lalu dia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, dari tempat aku pergi." Lalu dia kembali dan menemukan rumah itu tersapu dan rapi. Kemudian pergi keluar dan pergi mendapatkan 7 roh terburuk lagi, dan semua orang tetap di sana. Jadi situasi orang itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ketika Yesus hanya mengatakan bahwa seorang wanita yang berada di kerumunan meneriakinya, seberapa bahagia wanita yang menempatkan Tuhan di dunia dan disusui. Tetapi Yesus menjawab, bahagia adalah mereka yang mendengar pesan Tuhan dan menaati. Ketika kerumunan berkumpul di sekitar Yesus, dia mulai berbicara dan mengatakan hal berikut, seperti hari ini orang-orang jahat. Mereka meminta keajaiban sebagai tanda persetujuan Tuhan, tetapi tidak ada tanda yang akan diberikan kepada mereka, kecuali Jonas Miracle. Sama seperti Nabi Jonas adalah tanda bagi penghuni kota Niniwe, demikian juga anak manusia akan menjadi tanda bagi orang-orang saat ini. Pada hari penghakiman Ratu Sabat akan bangkit dan menuduh Anda, karena dia datang dari jauh untuk mendengar ajaran orang bijak Solomon. Dan saya menegaskan bahwa apa yang ada di sini lebih penting daripada Solomon. Pada hari penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit dan menuduh Anda karena ketika Anda mendengar pesan Jonas, mereka menyesali dosa-dosa mereka. Dan saya menegaskan bahwa apa yang ada di sini lebih penting daripada Jonas. Yesus melanjutkan, tidak ada yang menyalakan lampu untuk dimasukkan ke dalam tempat tersembunyi atau di bawah keranjang. Sebaliknya, itu ditempatkan di tempat itu sendiri, jadi mereka yang memasuki rumah dapat melihat semuanya dengan baik.
Metu seperti cahaya ke tubuh. Ketika mata Anda baik, seluruh tubuh Anda penuh dengan cahaya. Orang bodohmu, siapa yang membuat bagian luar tidak sama dengan yang membuat bagian dalam? Karena itu, beri orang miskin apa yang ada dalam gelas dan hidangan Anda, dan semuanya akan bersih untuk Anda. Oh milikmu, orang-orang Farisi, karena mereka memberi Tuhan bagian ke-11 mint dari aruda dan semua sayuran, tetapi tidak benar dengan orang lain dan tidak mencintai Tuhan. Dan mereka persis hal-hal yang harus Anda lakukan tanpa meninggalkan yang lain. Oh milikmu, orang-orang Farisi, karena mereka menyukai tempat-tempat kehormatan di rumah-rumah ibadat dan mereka suka disambut sehubungan dengan kotak. Oh dari kamu, karena mereka seperti kuburan yang tidak melihat, kuburan yang dijalani orang tanpa menyadarinya. Kemudian seorang penguasa hukum memberitahu Yesus, "Guru, berbicara seperti itu, Tuhan juga menyinggung kita." Yesus menjawab, "Oh juga, Tuan hukum. Karena mereka menaruh bal yang begitu berat di punggung orang lain, bahwa mereka hampir tidak bisa membantu, jadi Anda bahkan tidak pergi, jangan biarkan orang lain masuk." Ketika Yesus pergi, para tuan hukum dan orang-orang Farisi mulai mengkritiknya dengan marah dan bertanya kepadanya tentang banyak mata pelajaran. Mereka ingin membawa Anda untuk mengatakan sesuatu yang bisa berfungsi sebagai alasan untuk menuduhnya. Lukas 11:1-54